Kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir Yosua Nobriansyah Huta Barat memasuki babak akhir atau di awal tadi ini memang selalu kami lakukan pada beberapa persidangan sebelumnya H-1 sebelum keesokan harinya kita mendengarkan berapa tuntutan jaksa untuk para terdakwa. Kami membahas, kami mengajak masyarakat juga untuk bisa mengetahui hitung-hitungannya, prediksinya, kemungkinan-kemungkinannya dan apa saja yang menjadi pandangan ataupun juga pertimbangan jaksa penuntut umum pada saat itu. Nah, kita akan beranjak. Besok kita akan mendengarkan hakim ini menjatuhkan vonisnya kepada pasangan suami istri ini yaitu Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Kami juga akan ajak Anda untuk bisa mendengarkan bagaimana hitung-hitungan prediksi para narasumber apakah memang sesuai sama dengan apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum atau lebih tinggi dari itu atau lebih rendah. Yang pasti masyarakat betul-betul tidak sabar untuk bisa mengetahui apakah putusan hakim ini kemudian bisa memenuhi rasa keadilan untuk semua pihak tentunya. Apalagi kalau kita tahu ketika mendengarkan berapa jumlah tuntutan dari JPU kepada para terdakwa, masyarakat ada rasa tidak puas, terutama juga dari pihak keluarga. Kita nanti akan dengarkan bagaimana suara pihak keluarga, harapannya hingga saat ini sudah tinggal menghitung jam saja, kurang dari 24 jam sebelum kita mendengarkan vonis hakim yang akan dijatuhkan esok. Kita akan dengarkan dari para narasumber. Yang pertama sudah hadir di samping saya Pak Ahyar Salmi selaku pakar hukum pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahyar Salmi. Baik, kalau tadi saya sudah sempat juga mengajak Anda apa sebenarnya menjadi suara keberatan, kegelisahan dari keluarga almarhum Brigadir Yosua. Nanti Pak Martin juga akan menceritakan kepada kita ini selaku kuasa hukum dari almarhum Brigadir Yosua, Bang Martin Lukasiman Juntak. Selamat malam Bang Martin. Selamat malam Mbak Putri. Baik, dan juga saya punya satu tamu spesial. Mungkin kalau Anda lihat penampilannya Anda cukup kaget, tapi ini bukan bintang film, ini adalah praktisi hukum yaitu Bang Saur Siagian. Selamat malam Bang Saur. Selamat malam Mbak Putri. Baik, ya ini kita punya tadi sudah sempat dalam berita kami ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan Pak Ahyar, Bang Saur dan juga Bang Martin. Yang pertama memang berapa kira-kira vonis yang dijatuhkan. Nanti kita akan ke masalah itu. Tapi satu lagi tadi sudah sempat kami sounding juga atau kami singgung juga. Mengapa hingga saat ini Pak Ahyar, Bang Martin dan juga Bang Saur belum terbuka, masih teka-teki, masih gelap soal motif ini. Perlu tidak sih kemudian dibuka? Perlukah ini kemudian menjadi pertimbangan hakim? Pak Ahyar mungkin. Saya sejak belajar hukum pidana, motif itu tidak harus dibuktikan. Jadi nggak harus. Baik. Bahkan saat sekarang di dalam KUHP kita yang baru,
itu motif itu hanya berfungsi untuk memperingan dan memberat pidana seseorang. Jadi nggak harus dibuktikan. Secara teori dan yuridis itu yang saya pahami. Jadi nggak pun terbukti motif itu, nggak ada masalah. Karena motif ini sifatnya sangat subjektif. Kalaulah sekiranya putusan pengadilan tergantung kepada motif, bisa saja dia buat bertentangan dengan apa yang ada. Sehingga nanti tidak terbukti, galau itu dikacaukan frekuensi itu, radar itu tadi, motif X dibuat Y atau Z, bisa macam-macam motif itu, apakah orang itu tidak akan dijatuhi sanksi? Ini kan fakta di depan mata, nggak bisa lagi kita bantah, ada nyawa yang sudah melayang. Betul. Harus dia matinya normal atau bukan? Bukan kan? Karena ada yang menembak. Apakah ada yang menyuruh menembak di situ? Siapa yang terlibat di sana? Jadi matinya ini tidak secara alamiah. Ada faktornya. Oleh karena itu orang yang terlibat di situ harus bertanggung jawab. Itu harus ada bertanggung jawab. Lantas kalau nggak ada motif, lantas bebas semua. Wah kalau kayak begini mau dikemanakan rasa keadilan dan kepastian hukum kita? Bahwa ada yang berpendapat motif, silakanlah. Saya sangat menghargai juga. Tapi saya berpendapat motif tidak harus dibuktikan. Nggak harus dibuktikan. Tapi kemudian jika dibuktikan, jika kemudian dibuka kepada publik juga, tentunya menjadi salah satu hal yang memberatkan bagi hakim untuk bisa memberikan vonis kepada para terdakwa ini, Pak Ahyar. Bisa motif itu memperberat, bisa juga memperingan si terdakwa ini tadi. Jadi tergantung motifnya nih apa. Apakah memang yang diungkapkan itu nanti hakim akan yakin? Itu yang akan kita lihat. Benar ada nggak pelecehan seksual di situ? Semula pelecehan seksual, kemudian juga harga diri, kemudian juga sudah pemerkosaan. Tempatnya juga berubah-ubah. Nah ini tentu akan menjadi pertimbangan hakim. Benar nggak hal yang demikian? Apalagi ini kan sudah di SP3-kan kalau saya nggak salah oleh Bareskrim kan, dan itu sudah diberi keterangan oleh Kapolri di hadapan DPR mengatakan bahwa case close terhadap pelecehan seksual nggak ada. Nah upaya hukum terhadap SP3 adalah pra peradilan, ini kan nggak dilakukan, tetapi muncul lagi di dalam sidang pengadilan. Ini yang kita lihat sejauh manakah majelis nanti mempertimbangkan itu. Dari pihak terdakwa melalui penasihat hukumnya kan selalu mendengungkan itu. Dan bahkan juga beberapa ahli pidana juga mengatakan bahwa motif itu dia bilang terutama kalau dengan sengaja pasti ada motif. Oke, ada motif, tapi harus dibuktikan atau tidak? Menurut saya tidak harus dibuktikan motif itu tadi. Itu tadi yang saya katakan, kalau harus dibuktikan, kalau nggak terbukti besok motif. Jaksa kan memunculkan lagi ini adalah perselingkuhan, nggak tahu juga di mana juga datangnya ini oleh jaksa, ini kesimpulan kan ya. Nah ini bisa kalau hakim itu kurang tough terhadap ini, bisa ini agak terombang-ambing oleh ada dua kutub kan. Pihak terdakwa mengatakan ini adalah pemerkosaan, terakhir kan sudah pemerkosaan ya. Betul. Dan pengacara juga begitu. Jaksa mengatakan ini adalah perselingkuhan. Nah dua kubu mana yang akan diambil oleh hakim nanti? Salah satukah atau dikesampingkan dua-duanya? Atau dia nggak melihat karena motif ini tidak terungkap dengan pasti, maka itu dikesampingkan, fungsinya dalam memperberat dan pemberingan pidana. Menurut saya bukan berarti kasusnya tidak ada orang yang bertanggung jawab. Kalau itu yang terjadi, menurut saya tentu kiamatlah dunia hukum kita. Baik, Bang Martin, masalah pelecehan seksual sudah case close tadi, sudah disinggung juga oleh Pak Ahyar. Tapi kemudian kemarin masalah ini juga masih terus didengungkan sebagai pembelaan dari para terdakwa. Ada juga kemudian jaksa memberikan informasi atau juga menyebutkan masalah perselingkuhan. Tapi kemudian seperti yang sudah sempat saya bilang, motif belum terbuka hingga saat ini. Ada nggak pertanyaan dari pihak keluarga almarhum Brigadir Yosua tentunya? Mengapa kemudian sampai terjadi ini? Mengapa kemudian nyawa anak saya sampai terenggut? Tapi nanti menjelaskannya Bang Martin, kita akan jeda sejenak, kami akan segera kembali saat lagi.